lewat perikop yang sedang kita bahas, kita belajar saudara, ternyata tidak semua kita pemberita Injil, iya kan, bisa sampai kepada satu tempat yang hendak kita beritakan Injil tersebut. Karena ternyata begini, penulis Kolose ini saudara, dia tidak sampai dan tidak pernah ke Kolose. Ternyata ada satu orang yang sudah memberitakan Injil di sana, yaitu Epafras, iya kan, teman sepelayanan Paulus. Artinya apa saudara? Kita tidak bisa sampai ke satu tempat, tapi ada yang bisa kita perbuat, yaitu apa? Kita surati, kita beritakan Injil. Doa dengan tidak henti-henti kepada mereka. Paling tidak ada dua yang saya temukan ketika orang mendeklar dirinya didrive oleh gospel atau Injil. Apa saudara? Yang pertama, semakin akan peka mendengarkan suara guru agung kita, yaitu Yesus Kristus, Injil yang sebenarnya. Yang kedua, akan semakin juga peka mendengarkan setiap keadaan sekitar dan sekelilingnya. Itu adalah sebagai akumulasi daripada setiap kita, orang-orang yang didrive oleh gospel atau Injil, yang memahami kehendak Allah dengan sepenuh hati. Sebab itu kita belajar dari satu pribadi, yaitu Rasul Paulus, yang hidupnya berfokus kepada Kristus dan dia digerakkan oleh Injil. Kolose 1 ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dan sempurna. Complicated masalah di Kolose, saudara. Mulai daripada manner sikap orang-orang yang dilayani, sampai dengan harus fight dengan yang namanya apa saudara? Pengajaran palsu. Sebab itu saudaraku yang kasih, tidak berlebihan kalau saya katakan tadi di awal, orang yang mendeklar dirinya didrive oleh Injil atau gospel, saya mau berkata saudara, semakin peka mendengarkan suara Tuhan, yaitu guru kita. Yang kedua saudara, kalau mendengarkan, iya kan, keadaan di sekitarnya, pasti cepat-cepat berespon, tapi responnya bukan negatif, iya kan, tapi apa? Positif. Paling tidak saudaraku yang kasih mengambil keputusan, kalau belum bertemu dengan orang itu, mengambil keputusannya berdoa. Sampai kapan doanya? Tidak henti-henti sampai orang itu, saudaraku yang kekasih, selesai masalahnya karena pertolongan Tuhan. Nah, kalau sudah ketemu sama orang itu, bawa kepada Tuhan supaya Injil dan Kristus yang mendrive kehidupannya, dan dia, Alkitab ini berkata, akan mendapatkan segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dan sempurna. Ternyata saudaraku yang kekasih, gambaran daripada kita, orang-orang yang didrive oleh Injil saudara, ingat, pengertian saudara harus semakin sempurna, yaitu tentang kebenaran. Dan berikutnya saudaraku yang kasih, itulah yang membuktikan bahwa saudara sudah menerima hikmat yang dahsyat dan luar biasa dari Injil yang Anda beritakan. Rasul Paulus, bukan saja saudaraku yang kekasih peka mendengarkan apa yang menjadi situasi sekitarnya, tapi sebenarnya memang dia digerakkan untuk mendengarkan sekitarnya karena dia peka terhadap suara guru yang adalah Injil yang sebenarnya, Yesus Kristus. Pertanyaan bagi kita, saudaraku yang kekasih, kalau engkau saudara mendengarkan persoalan teman-temanmu, kamu goreng, kamu tambah-tambahin, kamu makin menjatuhkan, kamu malah mengintimidasi, atau buru-buru mendoakannya. Yang paling celaka begini saudara, iya kan? Anda tidak juga mendoakan, tidak membantu. Paling tidak, jangan saudara makin memperkeruh masalah daripada orang lain. Kenapa nggak buru-buru saudara kalau nggak mendoakan atau telepon? Benar nggak kamu punya masalah seperti ini? Itu lebih clear dan mendapatkan afirmasi daripada saudara berasumsi. Haleluya. Kata mendengar itu ada dua. Yang pertama adalah akuen, yang kedua adalah akueto. Pertanyaan bagi kita, kita lebih sering mendengar yang mana? Akuen adalah masuk kiri keluar kanan, makanya sering berasumsi, iya kan? Yang tinggal sedikit saudara, yang keluar nanti negatif, iya kan? Harusnya kita mendengarkan yang namanya akueto. Akueto itu saudara seperti mendengarkan
guru berbicara. Jadi waktu kita dengarkan masalah orang lain, saudara, kita peka terhadap suara guru kita, maka kita akan cepat berdoa bagi orang yang sedang memiliki masalah, atau saudaraku yang kasih lagi berduka, atau orang tersebut lagi bersuka. Iya kan? Jangan saudara mendengarkan temanmu saudara diberkati, yang muncul iri hati dan segala macam. Iya kan? Jadi yang muncul adalah yang negatif. Baik saudara, kita mendengarkan kabar teman kita, suka, duka, sakit saudara dan sehat, diberkati maupun kekurangan, ambil keputusan untuk berdoa. Ketika berjumpa saudaraku yang kasih, beritakan Injil yang benar kepada mereka untuk saudara mempergunakan berkat. Dan bagaimana pengharapan waktu saat duka, dan saudaraku yang kasih bagaimana saat sakit, kepada siapa berharap. Baru kita memang pemberita Injil, yaitu good news, kabar baik, kabar keselamatan. Saya percaya hanya begini saudara, ketika saudaraku yang kasih pemberita Injil datang, maka ada sukacita. Karena Alkitab berkata begitu, sungguh alangkah indahnya kalau melihat dari kejauhan, iya kan, orang-orang yang membawa kabar keselamatan, kabar sukacita dan good news tersebut. Karena apa saudara? Memang orang menantikan. Jangan bawa saudaraku yang kasih Injil yang indah, jangan bawa saudara good news, kabar keselamatan, dengan memaparkan kabar buruk. Saudaraku yang kasih, saudara lihat ayat di bawah ini. Jangan sampai saudara terjadi kepada setiap kita pemberita Injil yang indah, apa yang dialami anak Skewa, iya kan? Dia coba mengusir setan. Feedbacknya, setan itu berkata kepada anak-anak Skewa, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tetapi kamu siapa? Siapa saudara? Iya kan? Mencontoh Yesus. Saudaraku yang kasih, mengimplementasikan firman-firman yang disampaikan Rasul Paulus, atau saudara di posisi setan yang fight dengan anak Skewa, atau saudara, posisi saudara adalah anak-anak Skewa. Saudara tinggal assess kehidupan kita. Memang benarkah kita pemberita Injil yang memahami kehendak Allah dengan sepenuh hati? Kalau kita tidak bisa membantu orang lain saudara secara materi, paling tidak ambil keputusan untuk cepat-cepat berdoa kepada orang itu, dan jangan menghancurkan kehidupan orang lain dengan perkataan-perkataanmu yang adalah hoax, ya kan? Lebih baik mengatakan kepada orang, dosamu sudah diampuni, daripada kamu menghakimi saudara. Atau tidak, saudara, tanya persoalan orang tersebut supaya kamu bisa mendoakan lebih spesifik. Pertanyaannya kembali, masihkah saudara mendoakan teman-temanmu? Itu saudaraku yang kekasih adalah refleksi. Sebenarnya kita pemberita Injil atau pemberita hoax? Immanuel.